Ini adalah cerita nyata saya ketika melatih adik-adik siswa PSHT. Malam itu, waktu sudah menunjukkan pukul 3. Sekitar 80 siswa dari sabuk hitam sampai sabuk putih sesudah berdoa dan salaman, mereka ganti baju dan bersiap-siap pulang. Mereka pulang dengan membawa peralatan latihan yang digunakan. Tapi salah satu siswa saya yang bernama Rizda, perempuan 18 tahun, mendekati saya. Rizda adalah siswa saya yang paling cerewet dalam bertanya tentang ke-SH-an. Kemudian, saya mulai menyapanya. "Ada apa, Riz? Kok belum pulang?" Mas, banyak organisasi pencaksilat lain benci pada PSHT ya? Memangnya kenapa, Mas? "Oh, itu cuma oknum saja kok. Semua pencaksilat pada dasarnya, semuanya pasti mengajarkan kebaikan." Tapi mereka banyak kan yang tidak akur karena pencaksilat, Mas. Mereka berkelahi membela perguruannya karena saling olok satu sama lain. Ya itulah bodohnya mereka. Mereka saling olok, seolah-olah perguruan mereka yang paling super, yang paling hebat, yang paling tua, dan masih banyak lagi. Berprinsip itu boleh saja, tapi jangan fanatik. Karena fanatik itu ciri orang bodoh. Oh, gitu ya, Mas. Tapi gimana dengan pencurian-pencurian rahasia yang nantinya dibeberkan ke masyarakat? Seperti sumpah contohnya. Banyak yang sudah mengetahuinya kan? Apa sumpah itu termasuk keilmuan PSHT yang harus dirahasiakan? Tidak kan? Sumpah bukan suatu rahasia bagi PSHT. Malah seharusnya kamu senang kalau orang-orang tahu sumpah kita. Dan itu tandanya berarti PSHT sangat diperhatikan. Mas, apakah persaudaraan Setiahati Tunas Muda itu musuh bebuyutan persaudaraan Setiahati Terate ya? Memangnya kenapa? Kok kamu bilang seperti itu? Ya, karena banyak anggotanya yang bermusuhan. Riz, bukannya di dalam keesaan sudah diterangkan bahwa semua pencaksilat aliran Setiahati itu semuanya adalah saudara. Kamu ingat apa pesan Eyang Suro yang terakhir? Ingat, Mas, supaya saudara SH bersatu hati, rukun lahir dan batin. Benar sekali. Jadi yang merasa bahwa dia belajar ilmu SH, dan apalagi yang merasa cucu dari Ki Ngabei Suro Diweryo, harus bisa menjalankan amanah Eyang yang terakhir. Tapi kenapa PSHTM memakai selendang kuning, Mas? Tidak memakai mori. Malah terlihat seperti bukan pesilat. Masa pesilat pakai sabuk warna kuning? Riz, apakah mori itu harus diperlihatkan di muka umum? Tidak kan? Mori itu sebagai media, selalu mengingatkan Tuhan dan kematian. Kalau kamu bilang kenapa malah pakai sabuk kuning dan tidak seperti pesilat, itu salah. Kamu sendiri kemarin juga pakai sabuk jambon atau merah muda. Apakah kamu juga mau dibilang tidak seperti pesilat? Mereka memakai warna kuning, pasti ada filosofinya. Seperti sabuk jambon, orang yang melihat juga pasti komen, "Pesilat sabuk kok pink." Tapi kan mereka belum tahu kenapa kita pakai sabuk jambon. Kenapa nggak merah sekalian? Yang pasti, semuanya itu ada filosofinya sendiri-sendiri. Jadi selama ini anggapan Rizda salah ya, Mas? Ya yang jelas salah. Oh iya, Mas, apakah kedua SH yang berseteru itu bisa berdamai? Yang berseteru itu bukan SH-nya, Riz, tapi anggotanya atau oknumnya. Ya selama mereka bisa menghargai perbedaan, perdamaian itu pasti akan terwujud. Memangnya sebenarnya SH itu apa sih, Mas? Banyak yang menjabarkan apa itu SH. Tapi SH itu kalau menurut pemahaman saya adalah suatu ajaran budi pekerti luhur yang menitik beratkan pada hati sanubari. Karena hati itu tidak akan pernah menjerumuskan kita. Banyak orang yang bilang ojo selak karo batine. Tapi yang mengucapkan sendiri, hati dan mulut tidak sama. Hati selalu bicara benar dan jujur. Tapi kalau mulut, kadang masih bisa berbohong. Agama apa sih, Mas, yang mendasari SH?
SH itu terbuka untuk semua agama. Tapi lewat SH kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Caranya? Ya, pelajari ilmu SH dengan serius. Cari dan gali secara terus-menerus. Sekarang sudah larut malam. Sebaiknya kamu segera pulang. Kapan-kapan nanti bisa kita sambung lagi. Iya mas, saya pamit pulang dulu. Malam itu setelah Rizda pulang, saya berbaring di depan rumah sambil menyalakan rokok. Saya berpikir betapa susahnya menjadi orang SH. Bahkan saya yang lancar memberi jawaban tentang SH kepada siswa, saya merasa bahwa saya belum bisa disebut orang yang ber-SH. Hati memang tidak bisa ditutupi dengan kebohongan.